Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, kita akan kembali lagi belajar Al-Quran hadis ya. Kita akan masuk bab yang ketiga, yaitu tentang belajar hukum bacaan roh. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Kita khususkan untuk diri kita, semoga diberikan pemahaman yang baik, diberikan kemudahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Nah, belajar hukum bacaan roh bab yang ketiga. Ayo amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, gambar 3.1 ini ada seseorang, ada siswa, ada siswi yang sedang membaca Al-Quran. Siswa dari MI NU 06 Mororejo. Apa sih yang kalian ketahui dari gambar yang di atas ini? Siapakah di antara kalian yang selalu membaca Al-Quran? Agar kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik, kalian harus memperhatikan tata cara membaca Al-Quran. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah ilmu tajwid. Nah, berarti kalau ada pertanyaan tadi ya, kalau nanti ada pertanyaan apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan juga benar. Nah, apa sih hukumnya belajar ilmu tajwid itu? Hukumnya yaitu fardu kifayah. Ya, ini perlu kalian ingat, anak-anakku. Nanti sewaktu-waktu kalau di ulangan itu nanti ada soal, ada pertanyaan, ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca dan dengan baik dan benar. Kemudian apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Hukumnya adalah fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Untuk itu kalian harus belajar tentang ilmu tajwid. Nah, kita akan masuk kepada bagian A, yaitu mengenal hukum bacaan roh. Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dengan menerapkan ilmu tajwid, bacaan kita menjadi fasih. Salah satunya adalah membaca huruf roh sesuai dengan ilmu tajwidnya. Cara membaca huruf roh yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu ada 3. Yang pertama apa sih? Yang pertama ada tafkhim. Nah, tafkhim. Yang kedua ada tarqiq. Yang ketiga ada jawazul wajhain. Ya. Jadi nanti akan dijelaskan. Ini ada 3 macamnya ya. Cara membaca huruf roh itu ada 3. Pertama apa? Tafkhim. Yang kedua tarqiq. Yang ketiga jawazul wajhain. Ini juga harus diingat ya. Dari apa ilmu tajwid, kemudian apa hukumnya ilmu tajwid, ya, membaca Al-Quran dengan ilmu hukum belajar ilmu tajwid itu hukumnya apa, kemudian cara membaca huruf roh yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama tafkhim, kemudian tarqiq, dan juga jawazul wajhain. Kemudian pada bagian B ini ada macam-macam hukum bacaan roh. Ayo amati dan ceritakan gambar berikut.
Gambar 3.2 ini adalah pembelajaran Al-Quran di sekolah Min 3 Bondowoso. Nah, kita sudah mulai masuk anak-anakku untuk hukum bacaan ro. Yang pertama, ro dibaca tafkhim. Apa itu tafkhim? Tafkhim yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Jadi, tafkhim itu adalah membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Ya, jadi lebih tepatnya itu cara membacanya itu mulut kita ini agak dimonyongkan ya, ro ya, seperti itu ya, ro. Jadi dibacanya tebal ya, ini tafkhim. Nah, ro dibaca tafkhim ya. Kemudian hukum membaca huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila satu, ro berharokat fathah atau fathah tanwin, atau yang biasa kita sebut fathah tain ya. Nah, contohnya ini apa? Ro yang berharokat fathah atau fathah tain, fathah tanwin ya. Contohnya ro zako, ro zako, ro zako ya. Ro-nya ini tebal. Ro berharokat fathah atau fathah tanwin. Ro-nya ini berharokat fathah, maka dibaca tebal, tafkhim ya. Ro zako, ro zako, ro zako. Kemudian tabaroka, tabaroka, tabaroka. Kemudian wam ro'atuhu, wam ro'atuhu, wam ro'atuhu. Kemudian Rabbana atina, Rabbana atina, Rabbana atina. Khabiron, khabiron, khabiron ya, dibaca tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya itu fathah tanwin atau fathah tain ya. Jadi yang pertama ini ro berharokat fathah atau fathah tanwin. Kemudian yang kedua ini ada ro yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin atau dhammah tain ya. Contohnya ini apa? Narun, narun, narun. Ruziqna, ruziqna, ruziqna. Kabirun, kabirun, kabirun. Rufi'a, rufi'a, rufi'a. Nasrullahi, nasrullahi. Kafaru bihi, kafaru bihi ya. Perhatikan ro-nya ini berharokat dhammah atau dhammah tanwin ya. Perhatikan ini ada ro-nya ini dhammah tanwin, narun, maka dibaca tafkhim atau tebal. Narun, ruziqna, kabirun, rufi'a, nasrullahi, kafaru bih ya. Kalau dulu saya belajar di pesantren itu, dalam menerapkan hukum bacaan ro ini, selain yang dibaca tafkhim itu atau ro yang tebal ini ya, itu selain agak menyongsong ke depan, mulut kitanya ini ro ya, jadi tebal. Itu semua rongga-rongganya itu seperti apa ya, kayak jelas gitu, beda. Kalian kalau sudah belajar ini ya, kalau sudah belajar hukum bacaan ro ini, nanti kalian bakal ngerasain ya bedanya tafkhim dengan tarqiq ya. Kemudian yang ketiga, ro-nya itu sukun atau sukun karena waqaf, karena mati, yang huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Contohnya wa arsala, wa arsala, wa arsala ya. Di sini ro-nya ini sukun ya, ro-nya sukun ya karena waqaf
yang huruf sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah ya. Ini ro-nya. Ro-nya ini sukun ya. Ro-nya sukun. Kemudian ya huruf sebelumnya itu atau harokatnya itu adalah fathah. Wa arsala. Kemudian yurja'una ya. Ini ro-nya ini sukun, kemudian huruf sebelumnya ini berharokat dhammah. Yurja'un wanhar. Aslinya wanhara. Kemudian huwal abtar. Aslinya huwal abtaru. Jadi ini ro-nya ini, ro sukunnya ini waqaf ya. Ro sukunnya ini bisa waqaf ya. Yang sebelumnya ini berharokat fathah ya. Huwal abtar. Aslinya huwal abtaru. Sama seperti ini. Alhaakumut takatsur. Jadi ini semua ro sukun ini atau sukun karena waqaf, karena mati ya, yang atau berhenti ya, yang huruf sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah ya. Maka dibaca apa? Tebal atau tafkhim namanya. Alhaakumut takatsur. Aslinya bagaimana? Alhaakumut takatsuru ya. Kemudian selanjutnya yang dibaca tafkhim atau tebal, ro sukun karena waqaf yang didahului dengan mad fathah atau mad dhammah. Nah, contohnya ini apa? Ma'al abror. Ro-nya ini akan sukun karena dia waqaf ya. Karena dia waqaf yang didahului oleh mad yang fathah. Huwal abror. Ma'al abror. Yang aslinya ma'al abrori. Tapi dia waqaf ya, ro-nya ini ro sukun karena waqaf ya. Jadi ro sukun ini seperti ini. Abror ya. Ini nah, karena dia waqaf maka dia menjadi sukun ya, menjadi sukun yang didahului oleh dengan mad fathah atau mad dhammah ya. Atau biasa dikenal itu mad fathah itu mad tabi'i ya, mad tabi'i. Kemudian selanjutnya huwal ghafuru. Nah, karena dia tebal, tafkhim, ro sukunnya ini diwakafkan ya, karena didahului dengan mad dhammah ya, didahului dengan dhammah. Huwal ghafur. Maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Ibadiyas syakur. Aslinya ibadiyas syakuru ya. Ro-nya ini menjadi sukun karena dia waqaf. Sama seperti ini abror ya. Selanjutnya ro sukun karena waqaf, sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau dhammah ya. Perhatikan wal fajr.
wal fajri, wal fajr, wal fajr, wal fajr. Ro-nya ini sukun karena waqaf, karena berhenti. Nah, sebelumnya ini ada huruf sukun juga. Ada huruf sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah. Nih, di 3 huruf ini. Wal fajr, wal fajr, wal fajr. Kemudian selanjutnya walayalin ushr, walayalin ushr, walayalin ushr. Aslinya walayalin ushrin, walayalin ushrin. Kenapa dibaca tafkhim? Kenapa dibaca tebal? Karena ro ini adalah sukun karena dia waqaf, ya. Yang sebelumnya itu ada sukun juga. Kemudian sebelumnya itu hurufnya itu berharokat dhammah atau fathah. Wala yuridu bikumul usr, wala yuridu bikumul usr. Aslinya wala yuridu bikumul usrin, wala yuridu bikumul usrin, wala yuridu bikumul usrin, ya. Nah, maka dia dibaca tebal, dibaca tafkhim. Fahim tuh? Fahim? Fahim. Nah, saya hapus dulu agar tidak mengganggu. Selanjutnya dibaca tafkhim atau tebal ini ro-nya sukun, ya, ro sukun karena waqaf, ya. Ro sukun karena waqaf didahului dengan huruf isti'ala yang sukun, ya. Nah, nanti akan belajar apa sih huruf isti'ala itu, ya. Di sini ada nggak ya penjelasannya? Seperti tidak ada. Oh, nggak ada. Nah, huruf isti'ala itu, ya, ada kha, ada so, kemudian khussa, qid, bit, khussa, qit, hiz, qutta, khussa, qit, qiz, kha, so, khussa, qaf, ta, ga, za. Ada 6. Ada huruf isti'ala itu khussa, qit, khiz, ya, ada 6. Sampai mana tadi? Ro sukun. Nah, ro sukun ro sukun karena waqaf, ro sukun karena waqaf didahului dengan huruf isti'la yang tadi sudah saya sebutkan, ada 6 hurufnya, ya. Yang sukun. Nah, to ini termasuk daripada huruf isti'la, ya. Khussa, qid, khussa, qit, khiz. Nah, to ini termasuk daripada huruf isti'la, ya. Ainal fitri, ainal fitri, ainal fitri, ainal fitri, ya. Kalau disukunkan karena dia waqaf, ainal fitr, ainal fitr, ainal fitr, ya, ada ro-nya, ya, ro-nya ini tebal. Ainal qitr, ainal qitr, ainal qitr, min misr, min misr, min misr. Asalnya min misra, min misra. Ainal qitri, ainal qitri. Nah, ro-nya ini sukun karena dia waqaf didahului dengan huruf isti'la, maka dibacanya tafkhim, tebal. Ainal qitr, min misr. Fahim tuh? Fahim? Fahim. Nah, selanjutnya ro sukun sebelumnya ini kasrah, ya. Sebelumnya kasrah. Dan setelah huruf isti'la'nya itu hidup. Contoh, firqatun, 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 mirsadun, 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 firqatun, firqatun, firqatun. Ro-nya ini sukun, ro-nya sukun, ro-nya sukun. Sebelumnya kasrah, sebelumnya kasrah,
Nah, kemudian huruf setelahnya itu ada huruf isti'la yang hidup. Ko ini termasuk daripada huruf isti'la. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan ada 6 hurufnya. Khusa, qid, ko sama ta, kemudian giz, gha sama za. Ya. Kha, sa, qa, ta, gha, za. Itu huruf isti'la. Mir, sodun. Hurufnya ini, ra-nya ini sukun. Huruf setelah sebelumnya ini berharokat kasrah. Kemudian ada huruf isti'la yang hidup setelahnya. Maka dibaca tafkhim, tebal. Ya. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, kemudian ini ra sukun yang didahului dengan hamzah wasal walaupun harokatnya ini kasrah. Nah, contoh irji' ilaihim, irji' ilaihim. Nah, di sini di awal katanya, ya di awal kata nih. Perhatikan ini irji', ya ini ada fi'il nih ya. Ra sukun ya. Ra sukun nih. Ra sukun, ra-nya mati. Ra sukun didahului dengan hamzah wasal nih. Didahului dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu hamzah yang wasal itu nyambung ya. Walaupun harokatnya ini kasrah. Ya, perhatikan harokatnya. Maka ada dibaca tafkhim, dibaca ra-nya ini tebal, tafkhim. Irji' ilaihim. Selanjutnya rabbirhamhuma, rabbirhamhuma ya. Perhatikan ra-nya ini sukun didahului hamzah wasal nih. Ada alif ya, alif ini adalah hamzah wasal. Nih, perhatikan biar nggak bingung. Kalau ini di awal katanya, jadi enak. Mana yang hamzah wasalnya kalian tahu. Tapi kalau di tengah-tengah sini, rabbirhamhuma, ini kan masuknya ke tengah. Ya, ini adanya berada di tengah. Ini berada di depan. Ya. Nah, hamzah wasalnya ini seharusnya seperti ini. Ya. Asal katanya ini seperti ini. Irham huma ya. Bedanya ini ada di tengah ya. Inilah hamzah wasalnya nih. Nah, fahim tuh? Fahimna. Selanjutnya amir tabu. Nah, ro-nya sih sukun ya, yang didahului oleh hamzah wasal. Nah, dan harokatnya ini kasrah. Dan asli katanya atau asal katanya ini seperti ini. Amir. Nah, aslinya seperti ini. Ya. Maka dibuang jadi hamzah wasal. Amir tabu. Ini aslinya. Ya. Kemudian masuklah ini hamzah wasal. Jadi dianggap tidak ada. Amir tabu. Begitupun dengan juga sama yang ini. Rabbi irhamna. Asal katanya itu Rabbi irhamhuma. Nah, tapi ada hamzah wasal ya sebelumnya. Sebelum ra sukun ini didahului dengan hamzah wasal, maka Rabbirhamhuma. Ya. Paham tuh ya? Fahimna. Mari kita praktikkan setelah kalian mengetahui hukum bacaan ra, dibaca tafkhim, yang dibaca tebal. Tafkhim itu apa? Tebal ya. Saya ulang lagi. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya apa? Belajar ilmu tajwid itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kemudian apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid adalah tata cara membaca
Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ada berapa sih macam hukum bacaan ro? Itu ada 3. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, yang ketiga apa? Jawazul wajhain. Ya. Nah, jawazul wajhain ini itu adalah jawazul itu artinya jawaz, boleh, dibolehkan, wajhain daripada 2 arah. Boleh tebal, boleh tafkhim yang tebal, boleh juga tarqiq yang juga tipis. Nah, sekarang kita praktikkan dulu hukum bacaan ro, ya tafkhim. Surat Al-Kautsar 1 ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Perhatikan ya, mulut saya ini perhatikan ya, dia agak monyong, jadi agak menyongsong lah ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, ro-nya tebal. Nah, mungkin tafkhim dulu ya. Kita belajar tafkhim dulu, kita pelajari dulu tafkhim ya, tebal, pembacaan ro yang tebal ini. Nanti kalau sudah lancar ya, nanti juga akan saya uji kalian ya, akan saya tes dan akan saya uji nanti melewati juz amma atau Al-Quran. Nanti saya tanya mana ya ro tafkhim ya, mana yang dibaca tebal, kemudian bagaimana cara membacanya, seperti itu ya. Jadi kita dalami dulu ya hukum ro yang dibaca tafkhim ini ya. Jadi nanti bertahap ya. Besok kita judulnya tarqiq ya. Kemudian setelah tarqiq nanti jawazul wajhain. Nah, tugasnya apa? Tugasnya perhatikan nih, ini tugas nih. Tugasnya dari ro yang dibaca tafkhim ini ya, baik yang ro berharokat fathah atau fathah tanwin, baik yang ro berharokat dhammah atau dhammah tanwin, ro sukun atau sukun karena waqaf yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, begitupun sampai yang ini, sampai yang bawah. Kok ini B ya masalahnya? A, B, C, D, E, F, G sampai G. Ya ini G ya. Sampai yang G ini ya, saya mau kalian cari dari masing-masing setiap contoh, selain yang ada di buku. Ya, saya mau kalian cari yang selain ada di buku paket. Jadi boleh kalian cari melalui juz amma, boleh melalui Al-Quran. Contoh, ro dibaca tafkhim, kemudian yang ini ro berharokat fathah atau fathah tanwin. Nah, kalian cari di buku, di juz amma atau di Al-Quran. Saya tidak mau yang dari buku. Sini kan udah ada contohnya. Razaqa, tabaraka, wamra'atuhu, rabbana, khabiran. Ini udah ada contohnya. Saya mau kalian cari di juz amma ya, dari setiap contoh-contohnya. Dari setiap hukum bacaan ro-nya yang dibaca tafkhim, yang dibaca tebal ya. Yang ini yang berharokat fathah atau tanwin, kalian cari di juz amma ya, selain yang ada di buku paket. Kemudian yang kedua, ro ini berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Di sini contohnya udah ada di buku paket. Narun, ruziqna, kabirun. Saya mau kalian cari di juz amma atau Al-Quran. Begitupun yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Dari setiap ro yang dibaca tafkhim ini ya, itu kalian ambil 3 ya. Jadi yang pertama ro berharokat fathah atau tanwin, kalian ambil 3 dari masing-masing contoh ya. Kalian ambil 3, misalkan 1, 2, 3, ganti lagi. Sekarang ro yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin.
1, 2, 3. Udah dapat nih 3 nih dari juz amma atau Al-Quran. Kalian ganti lagi. Ro sukun atau sukun karena wakaf. Di sini udah ada nih ya. Ya contohnya, tapi saya nggak mau dari buku. Kalian cari juz amma dulu, kemudian kalian tulis 1, 2, 3. Ganti lagi. Ro sukun karena wakaf yang dahului dengan mat fathah atau mat dhammah. Ya, ini biasanya mat tabi'i. Ya, tulis, cari di juz amma atau di Al-Quran. Ya, kemudian kalian tulis 1, 2, 3, ganti lagi sampai seterusnya seperti itu. Fahim tum? Fahim? Fahim. Nah, ya, karena Al-Quran hadis ini materinya cukup sedikit, ya bisa saya bilang cuma 4 bab atau 5 bab ya. Ini ada 4 bab kalau tidak salah. Ya, jadi saya untuk mengulur-ulur waktu sampai nanti waktunya kita ujian itu pas ya di penilaian akhir semester. Ya, jadi saya harap kalian semuanya memperhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, mungkin ini saja dari saya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Yang membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, saya mau cek dulu. Semester 1 ini ada 1, 2, 3, 4, hanya 4 bab ya. Jadi kalau kita terlalu cepat di sini, mau nggak mau di bulan September, Oktober, November, sebelum bulan Desember kita sudah habis materinya. Saya pengen jadi pas Desember itu ya, sebelum ujian kita sudah habis materi, kemudian kita ada pengayaan, ada evaluasi dan sebagainya ya. Jadi ini saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.